Shalom saudara-saudara, ketemu lagi dengan saya di channel Valua Goroisa TV. Kita berbicara ringan saja ya tentang adanya pernyataan bahwa Alkitab itu tidak ilmiah. Dan saya berfokus untuk menjawab satu pernyataan bahwa Alkitab tidak mengajarkan bumi bulat. Tetapi bumi itu datar. Itu terkait dengan beberapa kejadian masa lalu ya. Misalnya ketika Nikolaus Kopernikus dari Polandia itu memunculkan teori bahwa pusat daripada alam semesta itu adalah matahari, heliosentris, bukan geosentris. Dan ternyata mereka mengklaim bahwa itu justru bertentangan dengan Alkitab. Lalu di tahun 1616 muncullah seorang yang bernama Galileo Galilei. Dan dia menegaskan bahwa teori yang dimunculkan oleh Kopernikus itu benar. Bahwa bumi bentuknya bulat dan dia mengelilingi matahari. Dan banyak pihak yang menolak pernyataan kedua orang ini, baik Kopernikus maupun Galileo Galilei. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat kepada Alkitab, justru apa yang dikatakan oleh Galileo Galilei adalah sebuah kebenaran. Bahwa bumi itu memang bulat. Saudara tidak percaya? Saya ingin tunjukkan. Ya. Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-22. Saya bacakannya. Sekali lagi, Yesaya pasal 40 ayat 22. Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Jadi ini jelas ya, sangat jelas Alkitab justru berbicara tentang kondisi bumi yang bulat. Itu Yesaya. Jadi jauh sebelum Kopernikus muncul. Kopernikus muncul itu tahun 1517 ya. Dia menyatakan teorinya. Dan Galileo Galilei 1616. Situ menyatakan bahwa bumi itu bulat. Sebenarnya pernyataan itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Justru Alkitab sejalan dengan pernyataan mereka. Ya, tadi saya sudah bacakan bahwa Yesaya jauh sebelum Kopernikus dan Galileo itu muncul sudah menubuatkan hal yang sama. Ya, hal itu bahwa bumi itu bulat. Ya. Tadi dikatakan maksudnya Allah bertakhta di atas bulatan bumi. Berarti menurut Yesaya bumi itu bentuknya bulat. Ya. Dan kalimat selanjutnya juga menegaskan tentang kondisi bumi yang bulat, lalu langit itu seperti kemah. Begitu dikatakannya tadi ya. Nah, dan memasangnya seperti kemah kediaman. Jadi seperti kemah artinya itu menggambarkan bahwa bumi bulat lalu ada yang mengelilingi dia. Dan ini sejajar dengan apa yang dikatakan di dalam Kitab Kejadian
pasalnya yang pertama ketika Tuhan menciptakan cakrawala. Cakrawala itu disebutkan sebagai langit, dinamai sebagai langit untuk memisahkan air dari air. Ya, ada air yang ada di bumi, lalu ada air yang ada di atas bumi, yaitu di atas langit. Ya. Dan itu menunjukkan kesinkronan apa yang saya jelaskan di dalam khotbah minggu untuk tanggal 21 ini tentang kondisi bumi yang bulat. Dan kondisi ketika air bah terjadi itu berkaitan dengan apa yang saya bahas ini. Ya. Jadi di dalam proses penciptaan sebenarnya sudah ada informasi tentang itu, bahwa bumi itu bulat. Ya. Dan ketika terjadinya air bah Nuh yang secara global itu, ya, itu membuktikan bahwa kondisi bumi memang bulat. Ya. Semua air yang ada di atas cakrawala itu jatuh ke bumi. Dan karena ada gaya gravitasi yang kuat dari bumi, ya, dia menampung semua air yang turun itu dari langit itu. Dan itu menegaskan tentang adanya benarnya kejadian banjir besar secara global, ya, yang memenuhi seluruh bumi. Jadi bumi itu bulat dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab kita. Ya. Jadi teman-teman, saudara-saudara, jangan ragu. Alkitab kita itu sangat ilmiah kok. Ya. Percayalah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.